biarlah kebersamaan ini tetap menjadi semangat kita ya untuk selanjutnya. Nah, untuk aturan seperti hari pertama dan kedua, jadi masih sama, segenap mahasiswa diharapkan atau dihimbau untuk bisa on cam, sehingga kita bisa saling melihat. Dan kalau misalnya berhalangan, seperti Ibu Tuti dan beberapa teman yang dalam posisi kurang enak badan, boleh mematikan, tetapi diharapkan yang bisa menyalakan kamera untuk bisa menyalakan kamera. Dan untuk yang kedua, kita tidak ada break di acara yang ketiga ini. Bila rekan-rekan ada yang memerlukan atau ada keperluan ke kamar kecil atau ke toilet, silahkan mematikan kamera sejenak, tidak usah meminta izin, tetapi mematikan kamera sejenak aja untuk keperluan tersebut. Baik, kita akan masuk di dalam acara kita untuk doa pembukaan. Dengan kasih kami mohon Bapak Andreas Tantaping untuk membukanya. Kami persilahkan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Di dalam kemurahan-Mu kami tetap mengucap syukur 2 hari yang sudah Tuhan sertai di dalam pekan orientasi mahasiswa STT Saint Paul Bandung dan segenap sivitas akademika. Biarlah Tuhan menolong memberkati kami semua, baik dosen, staf maupun mahasiswa di dalam orientasi ini. Dan bersyukur Tuhan sudah menyertai di 2 hari sebelumnya, bahkan di hari yang terakhir ini doa kami juga dalam penyertaan Tuhan. Apa yang sudah diterima, apa yang sudah dibagikan, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Menyerahkan pada saat ini juga dari awal pertengahan sampai dengan berakhirnya pekan orientasi yang terakhir ini, biarlah Allah sendiri yang menolong memberkati. Dan doa kami juga untuk setiap mahasiswa yang mengalami sakit, khususnya tuh Ibu Tuti juga, biarlah Tuhan menolong, memberkati dan memulihkan dari sakit penyakit yang ada. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sekali lagi pekan orientasi kami di hari terakhir ini dalam tangan Tuhan penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kristus
Puji nama Tuhan. Teman-teman dan rekan semua, sebelum kita mendengarkan pengarahan dari Ketua LPMI, kita ada icebreaker sebentar ya teman-teman, untuk sedikit menyegarkan kita apa yang kita sudah dapat 2 hari kemarin. Nah, icebreaker ini ada 2 bagian ya. Jadi yang pertama itu 3 pertanyaan yang akan dijawab secara cepat, 1 atau 2 detik. Bagian yang kedua itu sumbang 3-4 kata oleh 3 rekan kita. Nah, kita di bagian yang pertama dulu ya. Jadi bagian pertama ini siap-siap Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa menjawab secara langsung dengan membuka speaker ya, tidak mengetik tapi membuka speaker menjawab secara langsung karena waktunya 1 atau 2 detik saja gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan biasanya yang terbersit di kita itu apa? Ada hadiahnya enggak ya gitu. Nah, ini ada hadiahnya ya. Hadiahnya dekat dengan rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, jadi yang pertama begini, akan dijawab oleh mahasiswa pria. Saya kurang tahu perbandingan mahasiswa pria dan wanita di room ini, tetapi pasti ada ya gitu. Nah, jadi pertanyaan pertama dijawab oleh mahasiswa pria, mahasiswa wanita. Tahan dulu sampai waktu habis. Kalau tidak ada menjawab, baru mahasiswa wanita yang menjawab. Begitu ya. Begitu juga sebaliknya. Baik, kita masuk di bagian pertama. Pertanyaan yang pertama dijawab oleh mahasiswa pria, yaitu siapa Wakil Ketua 3 STT Saint Paul Bandung dan apa bidangnya? Silahkan dijawab secara langsung. 2 detik, 1, 2. Tidak ada yang menjawab, silahkan mahasiswa wanita. Andreas Tataming, kemahasiswaan. Luar biasa. Kemahasiswaan ya, dari Bu Entin ya, betul ya? Ya, dari Bu Entin. Bu Oce. Bu Oce, ya terima kasih. Ya, Bu Oce nomor 1. Nah sekarang sebaliknya, ayo ya. Sekarang sebaliknya dijawab oleh kaum wanita, mahasiswa pria. Tahan dulu. Yang kedua, dijabat oleh siapa? Kepala Prodi Teologi dari STT Saint Paul. Dan beliau memakai kemeja apa kemarin? Victor Kansil. Wah, ada 2 suara nih. Siapa itu tadi ya? Saya nggak lihat di sini. Suara siapa ya? Oh, Bu Entin. Kemeja apa, Bu, yang dipakai beliau? Putih. Putih. Di sini ada Pak Victor kah? Betul ya? Sepertinya saya melihat juga putih ya. Puji Tuhan. Jadi, ini suaranya yang mahasiswa laki-laki belum ada ya, tidak apa-apa. Baik, ada waktu sedikit lagi, jadi kita masuk di bagian kedua untuk icebreaker, gitu ya. Nah, teman-teman tetap membuka speakernya untuk menjawab. Jadi bagian ketiga ini saya meminta 3 orang rekan saya ya. Saya boleh minta untuk Leni. Leni ada di sini? Ada ya? Leni dan juga Pak Jerry tadi sudah ada ya. Pak Jerry dan Jansen. Ya, untuk berbagi. Jadi bagian kedua ini begini, saya minta partisipasi dari rekan untuk menyampaikan 3-4 kata mengenai pekan orientasi kita yang kita sudah ikuti selama 1-2 hari kemarin. Gitu. Kata ini bisa berupa ungkapan rasa, komitmen, tekad atau harapan dan lain sebagainya. Tapi hanya 3-4 kata saja gitu ya. Contohnya begini, tadi saya lihat di grup kita tentang akreditasi STT Saint Paul yang membanggakan kita ya dan ucapan syukur kita, Bu Oce mengatakan atau menuliskan begini, maju terus STT SP gitu ya, STT Saint Paul Bandung. Nah, seperti itu. Nah, saya boleh minta partisipasi dari yang pertama Leni. Boleh dibuka speakernya, kira-kira terbersit apa ya? Tapi bukan akreditasi, tapi mengenai pekan orientasi. 3-4 kata. Silakan Leni. Ada Leni di sini? Sudah terpikirkan kah? Leni mendengar saya? Oke, kita baik. Baik, kita maju aja ke Pak Jerry. Silakan Pak Jerry, apa yang terbersit buat Bapak gitu ya?
3-4 kata mengenai pekan orientasi yang kita sudah ikuti 1-2 hari kemarin. Silakan Pak Jerry. 3-4 kata, penuh wawasan teologis yang menguatkan. Penuh ya, itu 3-4 kata ya. Iya. Luar biasa sekali lagi Pak. Penuh wawasan teologis yang menguatkan. Luar biasa. Terima kasih Pak Jerry. Satu Ya. lagi, Leni sudah bisa? Atau masih butuh waktu? Asal jangan sampai besok ya. Ya. Baik. Iya, Bu. Selamat sore. Selamat sore. Silahkan Leni. Ada urusan sebentar. Masih di Iya. kantor. Oh begitu, Ya, baik. gimana, Bu? Iya, baik kalau gitu. Kalau belum ada tidak apa-apa, bisa diketik di kolom chat deh ya. Kita masuk di Jansen. Jansen, apakah sudah ada 3-4 kata yang terbersit dari Jansen untuk pekan orientasi kita? Jansen? Oke, masih belum ya? Dari teman-teman lain ada? Bisa langsung dibuka speakernya. Adakah? Ini siapa yang buka speaker? Ayo. Saya, Bu. Silakan, siapa ini? Oh, Bu Tuti ya? Ya. Familiar sekali suara. Silakan Ibu Tuti. 3-4 kata saja, jangan satu paragraf ya, Bu. Maju terus, good luck. Maju terus, good luck. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk Bu Tuti dan juga Pak Jerry dan juga mungkin Jackson masih dibuat PR ya, nggak apa-apa. Dan juga Leni. Baik, teman-teman, itulah icebreaker kita ya. Kalau mau tanya hadiahnya apa ini Caroline gitu ya, bisa dicari di rumah masing-masing ya. Baik, teman-teman, kita akan masuk di dalam pengarahan yang disampaikan oleh Ketua LPMI kita, yaitu Bapak Dr. Yopi Buyung MA. Kepada Bapak Yopi, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ditunjuk sebagai ketua dari Lembaga Penjaminan Mutu Internal. Nah, namanya juga penjaminan mutu ya. Penjaminan mutu itu bagaimana ya? Saya cari analogi barangkali yang pas untuk kita. Anda semua tahu dengan Gojek gitu? Yang suka ngedrop suka ngedrop masakan, suka dipanggil mobilnya, atau apa namanya itu, suka kita naik motor Gojek. Nah, saya beberapa kali naik Gojek motornya dan juga memesan makanan lewat Gojek, GoFood gitu ya. Nah, lalu sesudah itu saya dikasih beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu adalah apakah pelayanan dari drivernya bagus, ada beberapa pilihan. Memuaskan atau kurang memuaskan ya. Lalu dikasih bintang ya. Dikasih bintang. Kira-kira apa maksudnya mereka mengajukan pertanyaan itu? Ada yang bisa jawab? Ini ada, saya lihat di sini ada 30 lebih yang hadir. Kira-kira maksudnya apa mereka menanyakan itu kepada saya sebagai pengguna daripada Gojek itu? Ada? Rupanya ketutup semua itu, apa namanya itu, lagi mute semua ya. Oke, enggak apa-apa. Ada yang Ibu Entin dan Ibu Oce cuma tulis di itu adalah meningkatkan mutu. Ya betul itu, meningkatkan mutu. Jadi sebetulnya antara Gojek dengan STT Saint Paul ini itu mempunyai kemiripan, dan yang melakukan itu tentunya di bagian evaluasi atau peningkatan mutu dari Gojek itu sendiri ya. Nah, cuma bedanya begini,
Ya tentu dari Gojek mengutamakan customer-nya, yang penting mereka puas. Kita juga sebetulnya menempatkan STT Saint Paul ini di situ. Cuma bedanya ialah bahwa STT Saint Paul ini pelanggannya itu adalah mahasiswa, ya, mahasiswa. Apakah mahasiswa ini dilayani dengan baik? Dia kemudian dijanjikan sesuai dengan apa yang pelaksanaannya itu sesuai dengan yang dijanjikan, yaitu bahwa dia menjadi ahli teologi, kemudian terampil di dalam memberitakan Injil, mengkonseling, juga di dalam menjadi siap untuk menjadi misionari, tetapi dia juga terbentuk dengan karakter hati Kristus atau menjadi murid Yesus. Nah, tentu pada akhirnya itu tentu ada yang mewawancara dia. Bagaimana setelah kamu lulus? Wah, benar-benar sebelum saya masuk, saya itu brutal, bingung, nggak tahu apa-apa. Tapi sekarang saya dapat mengerti panggilan saya dan saya siap untuk melayani. Nah, saya bersyukur oleh karena saya dibentuk di STT Saint Paul. Nah, itu sebetulnya yang akan menjadi outputnya nanti, ya. Jadi customer-nya itu tidak lain adalah mahasiswa itu sendiri. Cuma bedanya begini. Kalau customer dari pelanggan dari Gojek, ketika dia memberikan penilaian, memuaskan atau tidak memuaskan, dia tidak peduli. Karena apa? Dia tidak ada kaitan dengan Gojek. Gojek mau tutup, mau rugi, mau apa, dia tidak peduli, tidak ada ikatan dia. Tetapi di STT Saint Paul atau di dalam perguruan tinggi yang sekarang ini, mahasiswa itu punya keterkaitan walaupun dia sudah menjadi alumni. Kenapa saya katakan demikian? Nanti orang itu akan bertanya, kamu STH ya? Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong, kamu itu lulus dari mana? Maka dia akan katakan, oh saya lulus dari Saint Paul, STT Saint Paul. Wah, STT Saint Paul itu begini, mutunya bagus, pendidikannya bagus, hasilnya juga pasti bagus. Nah, mahasiswa itu otomatis dia terangkat gitu. Dan kalau STT Saint Paul ini di luar itu bagus, maka orang rebutan untuk mencari kita. Apalagi kalau sekarang ini orang di perusahaan maupun di di departemen-departemen di bawah pemerintahan itu, yang penting seperti kemarin itu ada yang mau menerima, ada seorang yang mau diterima di perusahaan startup seperti Shopee, Gojek dan Grab. Itu ditanya dulu, kamu lulusan apa? Dia nggak peduli itu lulusan bidang pemasaran atau bidang apa, enggak. Yang penting ada S1 dulu. Dan ada salah satu lulusan kita itu di tes di di perusahaan Ateja. Di perusahaan Ateja itu yang mendaftar itu ada ratusan, mungkin di atas 500. Tapi yang keterima itu cuma ada 6 orang. 6 orang. Dan salah satu yang diterima itu adalah lulusan kita. Lu ditanya-tanya, kenapa kok STH kok diterima? Rupanya mau masuk di bagian personalia. Karena ada latar belakang, lihat transkripnya, ada teologianya, imannya bagus, kemudian konselingnya juga bagus gitu. Nah, itu yang dilihat. Ya. Jadi memang kita harapkan kalau orang itu bisa menjadi konselor Kristen, menjadi gembala jemaat, itu menjadi misionari, ya memang itu adalah output kita. Tetapi dari sudut sekular, mereka juga memperhitungkan kita gitu. Jadi kita nggak bisa katakan yang penting saya sudah lulus, ada ikatan alumni dan kita membawa nama kita sendiri. Sehingga kalau kita berbicara tentang penjaminan mutu perguruan tinggi ini, itu semua sivitas mulai dari dosen, para staf, dan terutama mahasiswa ini, itu menjadi taruhan kita semua. Gitu. Nah, saya sudah puluhan tahun tamat dari Tyrannus,
tapi orang selalu melihat muka saya, muka tiranus gitu. Begitu juga Anda nanti kalau sudah selesai, ini STT Saint Paul. Nah, orang sudah tahu ini orang-orangnya gitu. Pasti dia itu bermutu. Pikiran-pikirannya itu bagus. Kemudian kritis. Dan juga dia itu terampil di dalam pelayanan. Nah, memang dari awal kita memakai nama Saint Paul. Karena apa? Karena ketika kita masuk ke dalam lingkup internasional, nah kita gampang untuk mengatakan bahwa lulusan dari mana? Oh, saya lulusan dari Saint Paul Theological College. Oh, itu tidak perlu, kita tidak perlu, orang itu tidak perlu tanya-tanya lagi, apa itu? Tidak usah. Daripada kita mau menerjemahkan yang namanya Jalan Kudus, atau menerjemahkan tentang api kerajaan dan sebagainya, STT api kerajaan, itu apa itu? Susah untuk kita mau go internasional. Tetapi dari awal itu sudah ada ancang-ancangnya. Jadi ketika kita lulusan dari mana? Kebetulan yang bertanya mungkin orang Singapura atau orang Filipina atau orang Inggris, itu cuma katakan, oh, saya lulusan dari Saint Paul Theological College. Oh, orang langsung ada itu. Jadi tidak usah bertanya-tanya lagi. Itu di gereja apa? Oh, kami dari gereja Protestan atau gereja Anglikan. Oh, orang langsung tahu ini Protestannya Inggris gitu. Kalau di Jerman ada kaitan dengan HKBP, kalau di Inggris itu semua seperti itu, mirip-mirip lah. Jadi untuk mendapatkan produk yang bagus, ya, itu sangat berkaitan dengan institusi dan juga sangat berkaitan dengan bagaimana kita bisa mencapainya, ya. Nah, kalau di dalam kalau di dalam bahasa Inggris itu ada istilah yang disebut dengan quality assurance. Quality assurance itu ada dua. Yang pertama itu quality assurance by facts. Itu by facts itu artinya apa? Itu internal. Sama dengan misalnya ibu-ibu, di sini banyak ibu-ibu kalau mau ada undangan, ya, ada undangan ke pesta pernikahan, biasanya dia ganti dulu, dia ganti, sudah make up dan sebagainya. Rasanya tidak enak kalau keluar lalu tidak bercermin dulu. Kan harus cermin dulu gitu. Nah, waktu dia bercermin itulah baru dia melihat, aduh ini terlalu tebal, ini make up-nya terlalu menor gitu, pakaiannya kurang cocok. Nah, itulah sebabnya harus ada sistem penjaminan mutu internal. Itu mirip seperti cermin itu, ya. Kita harus melihat diri kita sendiri, ya, sebelum kita keluar. Begitu keluar, itu orang mulai menilai, ya. Menilainya bagaimana? Wah, bagus dia pakai, penampilannya bagus. Nah, itu yang disebut dengan sistem penjaminan mutu eksternal atau yang dikenal dengan BAN PT gitu, ya. Nah, pertanyaannya ialah kenapa kok sudah dapat akreditasi dari BAN PT itu, baik prodi maupun lembaga institusinya sudah dapat, padahal kita belum bercermin. Nah, itulah sebabnya dalam rangka penjaminan mutu ini, kita itu lebih mudah untuk memulai dari awal daripada memperpanjang. Kalau memperpanjang ini memang agak sulit. Nah, oleh karena itu, kalau memperpanjang itu nanti, maka kita harus pertahankan mutu yang ada sekarang. Ya, nanti asesor itu kita sudah dapat seperti itu sesuai mereka nilai dari dokumen-dokumen yang kita masukkan. Mereka menentukan ini layak gitu. Layak disebut sebagai perguruan tinggi yang memenuhi standar daripada dikti atau dari pemerintah. Itu ada standarnya. Itu yang disebut dengan standar nasional. Nah, standar nasional itu ada. Tetapi setiap perguruan tinggi itu harus memenuhi lebih daripada standar nasional. Istilahnya begini, kenapa lebih? Lebihnya di sini ialah begini. Standarnya yang penting kalian sudah memenuhi standar. Tapi jangan standar yang kita berikan ini kan standar minimal.
kalian itu harus tambah lagi dengan kekhususan kalian. Nah, ada harapan buat kita. Mengapa? Karena kita tidak hanya memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi ada lebihnya. Lebihnya apa? Mereka itu tidak mencantumkan, salah satu standar yang mereka tidak cantumkan di standar nasional ialah laboratorium konseling. Mereka nggak punya, kita punya, gitu kan? Yang kedua ialah kita mempunyai ciri khas Protestan dari luar. Jadi tidak lahir di negeri ini, tetapi kita itu berkaitan dengan luar. Nah, pertanyaannya, ada nggak kaitan kita dengan luar? Ada. Ya. Yang pertama ialah gereja pendukungnya itu adalah gereja Anglikan resmi yang diakui oleh gereja Anglikan sedunia yang berpusat di kota London atau yang berpusat di Inggris. Ada kaitannya. Ciri teologianya, oke lah, ciri teologia kita adalah mempunyai ciri teologia yang disebut dengan ciri reform. Nah, saya suka ulang-ulang ini. Reformasi itu adalah gerakan reformasi yang dimulai oleh Martin Luther. Dan sebelumnya sudah ada juga di Inggris, itu reformasi. Gerakan pembaharuan menentang kekuasaan gereja Roma. Nah, gereja Anglikan sebetulnya sudah ada mulai dari ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu ya oleh kita kenal John Wycliffe, Tyndale, itu kan sebelum reformasi itu sudah ada ya. Dan itu kita sudah punya itu dulu. Cuma yang memang berkonfrontasi langsung dengan Roma itu adalah Martin Luther. Nah, kemudian kita mempunyai ciri khas reform. Jadi reformasi itu gerakan dan diikuti oleh terkenal dengan 3 sola fide hanya oleh iman, sola gratia hanya oleh anugerah, dan sola scriptura. 3 ini. Tetapi kemudian ada seorang anak muda namanya John Calvin yang kemudian dikenal sebagai reform. Kalau yang tadi itu mereka berpusat kepada manusia menyadari bahwa saya ini orang berdosa diselamatkan oleh anugerah. Nah, itu Martin Luther. Tapi kemudian Calvin melihat bahwa ini sebetulnya tergantung bagaimana keputusannya Tuhan. Dia memilih kita ini bukan siapa-siapa, karena dia maunya saya. Jadi ketika saya masuk di dalam sekolah teologi, saya belajar di teologi, itu bukan karena direkrut oleh orang lain, bukan. Itu karena ada tangan yang tidak kelihatan yang menuntun kita sampai ke sini. Sehingga kita bisa mengatakan, ini oleh karena kedaulatan Tuhan. Maunya Tuhan, gitu. Maunya Tuhan saya. Dan itu kan ada dasar Alkitabnya itu kan. Tuhan mau si Yakub, bukan Esau. Nah, itu kan ada jelas. Kenapa Tuhan pilih Yakub? Itu sebagai nenek moyang dari bangsa pilihan Tuhan. Maka Tuhan bilang, ya karena saya mau dia gitu. Jadi semua itu bertitik tolak the will of God. Maka Yesus juga ulang itu. Yesus mengulanginya itu dengan mengatakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, ini dasar teologi yang kuat. Sehingga tetapi kita tidak terlalu mengekstrimkan itu. Karena apa? Karena biasanya orang yang memegang kedaulatan Allah ketika dia sampaikan firman Tuhan, dia katakan, bagaimana keputusan saudara? Akhirnya kembali pada keputusan manusia. Nah, orang yang Arminian itu kalau berkhotbah, dia terakhiri dengan katakan, ini semua tergantung bagaimana keputusannya Tuhan. Tapi itu agak menyimpang sedikit. Kemudian, bagaimana kita yang sudah diakreditasi ini, sudah dapat pengakuan dari pemerintah dengan akreditasi baik, ya. Oh, akreditasi baik ini memang sungguh luar biasa. Sebab di Alkitab dikatakan, jangan kamu menyebut aku baik sebab hanya satu yang baik, yaitu Allah yang baik. Ya, Allah itu baik, Allah itu baik. Kita selalu nyanyikan itu. Jadi baik ini sangat luar biasa gitu. Karena baik secara moral dan baik secara kebenaran. Ya, itu standar itu baik sekali gitu. Kalau kita beda antara baik sekali dan kalau saya tanya kepada Ibu Ertina,
ini baik, ini benar gitu. Maka jawabnya, ini benar-benar baik. Jadi kita dapat akreditasi benar-benar baik. Kalau baik sekali, ada banyak, mungkin ya hanya sekali saja baiknya, karena memang akreditasi sekarang itu ada baik, baik sekali, dan unggul. Ya, nah kita mulai dengan baik, ya kita mulai dengan baik. Nah, kalau Anda buka internet dan Anda lihat sekolah itu, dia bergelar akreditasi C, oh berarti ini lama. Dia itu hanya melanjutkan yang lama. Dan mereka harus siap untuk memperbaharui dokumen-dokumen mereka untuk mendapatkan akreditasi baik gitu ya. Nah, kalau tidak maka mereka itu bakal ditutup. Nah, oleh karena itu kita bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu kita ya. Lalu kembali kepada kita sudah dapat akreditasi itu. Lalu akan datang dari Ban PT yaitu bagian asesor. Artinya mereka akan datang mengecek di lapangan benar nggak dokumen yang kita masukkan itu sesuai dengan yang ada di lapangan gitu. Benar nggak dosen yang mengajar itu betul nggak mempersiapkan persiapan mengajarnya, dan kemudian ada berita acara di perkuliahan, hal-hal seperti itu. Benar nggak ini orang yang staf itu yang bekerja di kantor ini, di alamat ini, benar nggak ada? Benar nggak kampus 1 dan kampus 2 itu ada? Nah, itu adalah mereka bisa kunjungi langsung ke lapangan, itu asesor, atau mereka mau pakai cara video call, bisa begitu. Nah, asesor ini datang ke lapangan, melihat langsung, bertanya kepada mahasiswa, mereka bertugas ibarat memotret. Lalu, memotret dalam tanda kutip ya, lalu kemudian mereka dokumentasikan. Nah, nanti kemudian berdasarkan dokumen itu dinilai lagi, dilihat lagi, ya. Nah, pada waktu mereka mengunjungi yang disebut dengan visitasi itu, mereka bertanya, apakah dokumennya itu ada atau tidak. Jadi nanti ke bagian-bagian seperti ketua 1, ketua 2, wakil ketua 1, wakil ketua 2, ketua 3, termasuk prodi, ketua prodi, itu akan ditanya, ada nggak dokumennya? Rencana acara pembelajaran perkuliahan, ada nggak? Jangan kita katakan, saya mau cari dulu, nggak bisa begitu. Ada atau tidak? Ya atau tidak? Lebih baik kita katakan, oh tidak ada. Nah, nanti diperbaiki, nanti diingatkan. Daripada kita berpura-pura mengatakan, ada tapi dibawa oleh petugas, oleh dosen ini dan sebagainya. Nah, itu kita tidak sampai seperti itu. Nah, memang penjaminan mutu ini sangat penting. Sangat penting. Karena ini adalah kebijaksanaan pemerintah itu bagi perguruan-perguruan tinggi dan sekolah-sekolah tinggi dan institut, pokoknya semua yang berbau perguruan tinggi itu harus melewati penyelenggaraan pendidikan itu harus sesuai dengan aturan. Atau kira-kira begini, you mau lewat di jalan itu terserah, you mau bawa Mercy boleh, mau bawa truk juga boleh, mau bawa mobil Toyota boleh, itu merek, you punya hak, silakan aja, ya. Tetapi dia ingin pastikan bahwa kalau kamu lewat jalan itu, kamu harus ikut rambu-rambu yang saya sudah tetapkan, ya. Jadi dia tidak ikut menentukan jangan pakai merek ini, tetapi dia harus pastikan bahwa di dalam itu sesuai dengan yang tertulis, bahwa ini cuma muat misalnya kalau Kijang 7 orang. Kalau dia lihat di dalam itu ada 20 orang, dia print, dan itu adalah pelanggaran, ya. Kalau lebih dari muatan itu yang sudah ditentukan, itu adalah demi keamanan, demi kebaikan dari si pemilik kendaraan itu. Dia periksa juga mengenai SIM dan STNK. Dia periksa semua itu. Nah, jadi dengan kata lain bahwa setiap perguruan tinggi itu harus menjalankan siklus
utama SPMI dan itu sudah diatur oleh undang-undang. Misalnya ada 4 yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. Pertama, penetapan standar. Kedua, pelaksanaan standar. Ketiga adalah evaluasi pelaksanaannya. Dan keempat adalah pengendalian pelaksanaan standar itu. Dan yang kelima adalah peningkatan standar. Artinya apa? Penetapan standar itu, you punya visi dan misi yang you mau inginkan dari hasil, dari output, dari outcome-nya itu kayak apa sih? Oh, yang kami inginkan adalah mahasiswa yang berkarakter Kristus, murid Kristus, pengorbanannya tinggi, kasih kepada seorang, punya sensitivitas terhadap lingkungannya. Lalu pelaksanaannya bagaimana? Nah, pelaksanaannya itu adalah operasional yang ada di dalam kegiatan pencapaian tujuan itu. Dan sesudah itu harus ada evaluasi. Misalnya, dia sudah melaksanakan itu, tetapi harus ada dong pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini adalah mencatat, mendokumenkan semua kegiatan yang dilihat tidak sesuai. Makanya SPM itu adalah melihat penyesuaian dengan yang sudah kalian tentukan. Nah, ada ininya, ada caranya. Lalu bagaimana mengendalikan itu? Artinya input-input dari evaluasi itu harus disampaikan supaya dilaksanakan. Dan yang berikut ialah dia menyampaikan, ini harus ditingkatkan, ini harus ditambah, ini harus disempurnakan. Nah, ini harus terjadi secara apa yang disebut dengan sistemik. Sistemik ini artinya semua sivitas akademika memahami semuanya itu. Oleh karena itu disebut sistemik itu jangan sampai ada misalnya mahasiswa juga tidak mengerti mengenai SPMI, atau ada staf yang tidak mengerti, atau dosen yang tidak memahami, apalagi pengurusnya tidak memahami. Itu harus secara menyeluruh harus paham ya bahwa kita ini sudah akreditasi. Mari kita pertahankan. Mahasiswa pun bertanggung jawab untuk mempertahankan mutunya, mulai dari dia rajin mengerjakan tugas, bertanggung jawab untuk menjaga kelakuannya, ya, jangan sampai bikin masalah di masyarakat. Itu semua adalah satu kesatuan gitu. Nah, oleh karena itu, katakanlah di dalam standar pembelajaran itu. Nah, kita tentunya tidak lagi berorientasi pada konteks pendidikan tinggi yang lama. Yang baru sekarang itu adalah apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Makarim, Nadiem. Dia katakan bahwa ada satu terobosan sekarang ini ialah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, kalau untuk kampus ya, Merdeka Belajar di kampus Merdeka gitu. Ya pokoknya begini, orang itu belajar tidak hanya duduk selama 2 jam dan dengar-dengar, tetapi dia itu harus ada keaktifan, berinovasi. Oleh karena itu, dalam pembelajaran itu ya ada tatap muka, mendorong dia untuk dosen itu memberikan beberapa poin, tolong cari di perusahaan, tolong kamu teliti ini, tolong kamu cari ini. Itu adalah memberi rasa tanggung jawab kepada mahasiswa tentang pelajaran itu, bahwa dia tidak hanya sekedar dengar, tapi juga dia ingin melakukan sesuai dengan apa yang diajarkan. Itu yang disebut dengan self-study. Self-study, diberikan tugas seperti itu. Jadi SKS itu bukan tatap muka, satu SKS itu 100 menit. Bukan sekedar 100 menit duduk terus dan dengar. 100 menit itu adalah dibagi. Ada yang namanya tatap muka, ada yang disebut kerja mandiri, dan seterusnya. Nah, ini saya sudah dikasih peringatan soal waktu. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu menjelaskan mengenai ini standar-standar yang tadi. Okay?
Saya mau share screen, tunggu sebentar, saya dikasih berapa waktu lagi, sebentar ya. Tinggal 5 menit, tinggal 2 menit. Oke, sekilas saja saya share screen apa yang saya sudah jelaskan tadi. Oke. Nanti sudah itu ada pertanyaannya. Oke, jadi ini yang boleh dikatakan garis besar isi dokumen standar dalam SPMI ya. Soal visi dan misi, dan ini sudah ada semua ya. Ini sudah dimasukkan oleh mereka yang bekerja keras, Ibu Hertina dan para staf yang sudah melaksanakannya. Kemudian ada alasan penetapan standar tersebut yang disebut dengan rasionale standar SPMI. Subjek atau pihak yang wajib memenuhi standar siapa? Dosen kah atau mahasiswa? Lalu ada definisi istilah dan seterusnya ini sampai kepada dokumen terkait ya. Nah, ini dokumen formulir SPMI itu naskah yang tertulis dan itu sudah ada standar dikti ya, ada standar dari perguruan tinggi ya, nanti saya tunjukkan nanti ya. Nah, ini dokumen-dokumennya itu Anda tidak perlu ini, yang ini orang-orang kantor harus tahu ini ya. Nah, justru yang ada di dalam pembelajaran itu ini ya, mahasiswa itu harus tahu. Ada rencana studi mahasiswa. Formulirnya ada. Formulir satuan acara perkuliahan, itu diisi oleh dosen. Formulir atau lembaran hasil studi mahasiswa. Jadi tolong ingatkan, mana itu formulir hasil studi saya, lembaran penilaian hasil studi mahasiswa, bisa ditunjukkan, bisa juga dipegang oleh dosen atau administrasi. Daftar hadir mahasiswa. Nah, itulah sebabnya setiap kelas itu ada ketua kelas yang bertanggung jawab untuk daftar hadir ya. Jangan sebut daftar absensi. Daftar absensi artinya daftar yang tidak hadir. Kalau daftar hadir ini lebih tepat disebut sebagai daftar presensi. Karena hadir itu artinya presence. Nah, kemudian berita acara perkuliahan. Berita acara perkuliahan itu selama kuliah itu apa saja? Ada tatap muka, penjelasan, kemudian ada tugas dan sebagainya. Nilai ujian, formulir perwalian, dan bisa ditambahkan di sini adalah formulir mentor, perwalian dan mentor ya. Ini yang standar dari sana. Formulir pendaftaran ujian, lembaran penugasan bagi dosen. Nah, itu dari prodi. Kuesioner penilaian kinerja dosen sudah ada, sudah diisi oleh mahasiswa. Kuesioner keaktifan mahasiswa di kelas harus ada. Lembaran evaluasi dosen harus ada, dan lembaran evaluasi dosen oleh mahasiswa. Nah, ini yang biasanya diisi sesudah perkuliahan. Nah, kemudian contoh formulir standar untuk standar rekrutasi dan seleksi mahasiswa. Nah, ini juga ada ya. Dan ini yang disebut dengan begini. Kalau standar nasional itu nanti saya tentukan nanti saya tunjukkan nanti. Ini adalah formulirnya. Lalu di sini ada saya tunjukkan ini. Mudah-mudahan dia keluar. Nah, ini yang disebut dengan standar. Tunggu ya. Ini adalah mutu pendidikan tinggi, itu ditentukan oleh pemerintah. Tingkat kesesuaian antara ini mutunya pendidikan tinggi, oke? Itu ada. Kita sudah tahu lah. Lalu ada sistem penjaminan mutu dari Dikti. Adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Jadi ini memang menjadi target pemerintah bahwa jangan cuma sesudah dikasih akreditasi, lalu kemudian sesudah itu diam. Kita harus semua bertanggung jawab, baik dosen maupun mahasiswa maupun para staf. Dan ini yang adalah kita, yaitu sistem penjaminan mutu internal. Internal kita itu adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom. Jadi kita menentukan sendiri untuk mengendalikan, meningkatkan penyelenggaraan tinggi
secara berencana dan berkelanjutan. Nah, di sini saya akan tunjukkan, oh, ini musik ke atas ini. Nah, di sini akan saya tunjukkan bahwa di sini ada yang namanya standar nasional dikti, ya, itu ada, dan standar dikti yang ditetapkan perguruan tinggi. Nah, ini ada ini, ya. Standar nasional pendidikan yang saya bilang tadi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, ini sudah ada. Ini ada berapa? Ada 9, lalu kemudian ini ada 8 standarnya untuk penelitian, dan untuk pengabdian masyarakat itu ada 7. Ya. Nah, semua ini tentunya ada juga di perguruan tinggi, ada di kita juga. Cuma dari pihak pemerintah itu meminta bahwa kalau kita memenuhi standar di atas ini, maka kita disebut sudah memenuhi standar nasional. Nilainya baik gitu. Tetapi kalau kita memenuhi lebihi dari standar nasional, kita akan diberi akreditasi baik sekali. Dan kalau kita misalnya lebih dari yang sampai kita menjalin hubungan dengan luar negeri, dan kemudian luar negeri juga mengakui akan mutu kita, maka kita akan mendapatkan akreditasi unggul. Dan itu memang sulit untuk dicapai, tetapi bukan berarti tidak mungkin, ya. Nah, ya, di sini itu. Jadi sehingga kalau kita memenuhi semua fungsi standar-standar itu yang di atas itu dari pemerintah, maka perguruan tinggi itu akan mendapatkan akreditasi baik. Artinya kita memenuhi semua ini. Lalu prodi kita juga semuanya dikasih baik. Artinya kita memenuhi semuanya ini. Nah, 5 tahun ke depan ini kita harus membuat terobosan untuk apa? Untuk melampaui standar yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya kita mendapatkan akreditasi baik sekali. Dan ini adalah ininya kita, spirit kita, keinginan kita. Nah, saya ingin menunjukkan apa sih yang disebut dengan melebihi itu. Nah, ini melebihinya itu adalah kalau di sana itu di dikti itu cuma menunjuk standar penilaian pembelajaran. Nah, kita itu harus tambahkan ke sini, yaitu standar penyelenggaraan ujian tulis itu bagaimana, standar penyelenggaraan ujian praktek itu bagaimana. Misalnya begini ya, di dalam sistem yang baru sekarang harus ada 3 semester. Dan ini saya minta perhatian semua mahasiswa ya. Ada 3 semester di mana kita itu magang yang berkaitan dengan standar kita. Ini yang disebut dengan sistem pendidikan merdeka belajar atau kampus merdeka. Ialah misalnya begini. Sekarang yang berkaitan dengan kita itu adalah konseling, atau berkaitan dengan kita itu adalah berkaitan dengan pelayanan gereja, pelayanan sosial. Nah, kita itu harus magang, misalnya kita magang di satu, katakan di Alfa, di lembaga lain yang sudah diakui oleh STT. Nanti Alfa itu akan memberikan sertifikat kepada mahasiswa. Jadi memang ini non SKS, tetapi itu adalah sertifikat pendamping daripada ijazah, sertifikat yang ada di STT kita. Dan ini adalah nilai tersendiri. Jadi kita harus ada sertifikat dari lembaga lain yang diakui oleh STT. Misalnya lembaga yang diakui oleh STT, Alfa, dia harus memberikan sertifikat kepada kita, dan itu harus resmi. Kedua, lembaga pemuritan Indonesia itu dari organisasi internasional yang berpusat di Korea, dan mereka itu harus mengeluarkan sertifikat itu untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan pemuritan. Berikut juga ada dari rumah pemulihan soteria. Mereka yang praktek untuk rumah pemulihan soteria, misalnya di mengkonseling seseorang selama katakanlah beberapa bulan, itu dari rumah pemulihan soteria itu harus mengeluarkan sertifikat, dan ini harus ada sebagai perwujudan dari
ketiga tadi itu, aspek yang ketiga, tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Ya, jadi jangan kita pikir, kalau praktek di Alfa enggak ada sertifikat, enggak ada SKS. Memang non SKS, tapi kan wajib dapat sertifikat. Kalau kita tidak dapat sertifikat, lalu bagaimana kelulusannya itu? Maka kelulusannya itu dia akan lulus dengan standar di bawah gitu. Jadi nilai terakhir mungkin seharusnya dikasih nilai 3,5, akhirnya jadi turun cuma dapat 2,5 gitu. Dan orang yang dapat 2,5 tidak berhak untuk melanjutkan pendidikan ke S2 apalagi ke S3 ya. Jadi IP kumulatifnya itu harus dicapai yaitu paling tidak 3. Lalu kemudian lanjut S2. S2 itu harus 3, di atas 3,5 supaya bisa lanjut kepada S3 atau dapat doktor ya. Nah, itu saja dulu mungkin dari saya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Terima kasih banyak Dr. Yopibu yang sudah memaparkan secara jelas dan juga sangat penting untuk kita dengarkan bersama. Namun untuk ruang tanya jawab kita sudah habis, Bapak, minta maaf. Tidak apa-apa, kalau seumpama dari rekan-rekan ada yang masih mau bertanya bisa diketik dulu di kolom chat aja ya, sambil kita lihat nanti di sesi tanya jawab yang lain begitu ya. Selanjutnya kita akan mendengar sosialisasi dari bidang administrasi. Untuk waktu dan juga kesempatan saya serahkan kepada saudari Raisa. Apakah PowerPoint-nya sudah siap, Aristo? Oh, Kamarisel, oke. Boleh langsung di-share saja. Ya, mungkin selagi saya menjelaskan ini, kalau misalnya Bapak, Ibu, teman-teman ada yang punya pertanyaan terkait tadi penjelasan dari Pak Yopi tentang LPMI, boleh langsung tulis saja di kolom chat ya, atau mungkin boleh japrik ke Ibu Caroline juga boleh. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit tentang administrasi di STT Saint Paul Bandung. Jadi mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu atau teman-teman yang belum punya informasi yang benar dan lengkap gitu ya tentang administrasi. Sekarang saya akan menjelaskannya. Selanjutnya, ya, jadi di administrasi ini kita ada beberapa staf Bapak Ibu. Ada saya, Raisa, ada Yefta, ada Andrianus Jolivan. Nah, jadi untuk saya sendiri itu saya lebih pegang ke arah yang administrasi umum, yang berurusan dengan eksternal, dengan ketua, seperti itu. Nah, lalu nanti ada Yefta yang memegang administrasi akademik. Nah, administrasi akademik itu memegang tentang perkuliahan, dan KRS Bapak Ibu, KHS Bapak Ibu, seperti itu ya. Lalu untuk administrasi kemahasiswaan itu dipegang oleh Pak Andri. Nah, Pak Andri ini juga sama orangnya yang memegang perpustakaan. Jadi untuk hal-hal kemahasiswaan seperti misalnya status mahasiswa atau kegiatan-kegiatan senat mahasiswa, itu semua nanti dipegang oleh Pak Andri. Selanjutnya, nah, ini ruang lingkup administrasi akademik. Ruang lingkup administrasi akademik itu termasuk dari pengaturan nomor induk mahasiswa, absensi dan berita acara, pembuatan kartu rencana studi, atau kita singkat biasa sebagai KRS, kartu hasil studi, KHS, transkrip nilai, pengaturan ujian proposal atau seminar dan sidang skripsi, dan juga seluruh hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Lalu selanjutnya, nah ini alur administrasi akademik Bapak Ibu teman-teman. Jadi alurnya itu pertama setelah mahasiswa itu dinyatakan lulus seleksi sebagai mahasiswa baru, mahasiswa tersebut itu akan diberikan NIM oleh bagian administrasi akademik. Baru setelah itu, setelah diberikan NIM, mahasiswa tersebut akan tetap mengisi formulir pendaftaran ulang sebelum perkuliahan dimulai. Lalu setelah mengisi pendaftaran ulang, akan diberikan KRS, lalu absensi itu akan diproses. Setelah itu, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan KRS.
Tapi yang dimaksudkan di sini adalah perubahannya bukan karena masalah pribadi ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya ada jadwal yang bentrok dengan mata kuliah lain, atau misalnya dari bagian administrasi akademik ada yang terlewat, atau seperti itu gitu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan langsung dengan perkuliahannya, bukan karena alasan pribadi. Itu bisa diajukan untuk perubahan. Lalu setelah diajukan perubahan, itu akan disahkan oleh Wakil Ketua 1 bidang akademik. Baru setelah KRS disahkan, baru setelah itulah mahasiswa akan mengikuti perkuliahan. Setelah mengikuti perkuliahan, di akhir, setelah UAS, nanti ketua kelas, nanti jadi setiap dosen kan akan memilih ketua kelas, itu akan mengumpulkan berita acara ke administrasi akademik. Nah, setelah itu, administrasi akademik akan mendapat nilai dari dosen maksimal 2 minggu setelah UAS. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung kenapa nilainya tidak langsung keluar, karena kami perlu memprosesnya terlebih dahulu, kami perlu melaporkannya dulu ke Dikti, dan sebagainya, dan membuat KHS. Nah, lalu setelah diproses, administrasi itu nanti akan melakukan sinkronisasi data, sinkronisasi kelengkapan data dengan administrasi kemahasiswaan. Nah, ini maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita pernah bilang waktu itu hanya mahasiswa yang sudah menyelesaikan urusan administrasi yang boleh mendapatkan KHS. Jadi nanti sebelum administrasi akademik itu memberikan KHS ke Bapak Ibu, nanti Pak Yefta ini akan tanya dulu ke Pak Andri, Pak Andri, mahasiswa ini kira-kira sudah lengkap atau belum administrasinya, laporan bulanannya seperti apa. Nah, kalau misalnya ternyata masih ada yang bolong-bolong, mohon maaf, kita tidak bisa memberikan KHS gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat nilai, itu bisa langsung japri ke dosen sih sebenarnya. Tapi kita tidak bisa memberikan yang official, gitu, yang resmi. Karena mau bagaimanapun juga, tanggung jawab administrasi itu merupakan tanggung jawab dari mahasiswa juga. Jadi kalau misalnya sampai saat ini ada Bapak Ibu teman-teman yang belum lengkap atau ada yang belum sama sekali kasih berkas-berkas mahasiswanya seperti ijazah, KTP, dan sebagainya, kami mohon dengan sangat untuk segera melengkapi, karena itu untuk kepentingan Bapak Ibu juga. Lalu, mahasiswa yang bebas administrasi akan mendapat KHS, mahasiswa yang tidak bebas administrasi, KHS-nya itu kami tahan. Lalu, alurnya itu balik lagi, nanti semester berikutnya akan mengisi formulir pendaftaran ulang. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan sama lagi seperti tadi. Kurang lebih seperti itu alur administrasi akademiknya. Boleh lanjut, Kak? Sekarang di ruang lingkup administrasi kemahasiswaan. Nah, di administrasi kemahasiswaan ini itu mencakup tentang status mahasiswa, apakah mahasiswa itu aktif, cuti, mengundurkan diri, lulus, drop out, dan sebagainya. Lalu juga pengarsipan berkas mahasiswa. Seperti tadi yang saya bilang tentang ijazah, pendidikan terakhir, KTP, formulir registrasi ulang dan sebagainya ya, yang awal Bapak Ibu kumpulkan itu nanti diarsipkan oleh administrasi kemahasiswaan. Lalu kegiatan senat mahasiswa, perwalian dan pemuridan, praktek semester itu yang dibuat dalam laporan bulanan, ada juga praktek kerja lapangan PKL. Nah, ini PKL ini mahasiswa itu bisa meminta surat pengantar dari administrasi kemahasiswaan kalau misalnya mahasiswa yang bersangkutan mau praktek di tempat atau lembaga lain. Nanti seluruh hal yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa itu juga akan dilakukan berurusan maksudnya dengan administrasi kemahasiswaan. Pokoknya semua kegiatan yang non-akademik itu ke administrasi kemahasiswaan. Next. Selanjutnya ini adalah tentang alur penentuan status mahasiswa. Jadi yang pertama, mahasiswa itu dinyatakan aktif kalau pertama, mahasiswa itu mengisi form pendaftaran ulang. Lalu mahasiswa melunasi biaya pendidikan, pendaftaran ulang dan perpustakaan. Lalu mahasiswa melunasi kewajiban lainnya, baru mahasiswa bisa dinyatakan sebagai mahasiswa yang aktif dan berhak untuk mendapatkan KRS.
Tapi bagaimana mahasiswa yang tidak mengisi form pendaftaran ulang? Tandanya, mahasiswa itu harus mengajukan cuti atau undur diri atau sebagainya, dan mengisi surat pernyataan cuti atau undur diri. Lalu mahasiswa dinyatakan tidak aktif untuk semester itu. Nah, lalu jika mahasiswa tidak memberikan kabar selama 2 semester, administrasi kemahasiswaan akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu. Dalam arti di sini tidak memberi kabar itu tidak mengajukan surat ya Bapak Ibu, maka akan dianggap tidak ada kabar. Nah, jika masa kuliah mahasiswa sudah habis, kalau di STT Saint Paul Bandung itu kita dikasih waktu 7 tahun untuk menyelesaikan perkuliahan. Nah, misalnya sudah 6,5 tahun nih, otomatis kan tidak mungkin ya Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan perkuliahan. Nah, itu mahasiswa kita akan nyatakan drop out jika tidak memberikan kabar dan masa kuliahnya sudah habis. Seperti itu. Selanjutnya, administrasi keuangan. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang belum pernah dijelaskan tentang macam-macam beasiswa. Jadi di STT Saint Paul Bandung ini kita ada 2 macam beasiswa. Yang pertama itu beasiswa prestasi dan beasiswa bantuan. Nah, kalau beasiswa prestasi ini persyaratannya itu adalah pertama melampirkan nilai IPK 3 atau melampirkan nilai dari pendidikan terakhir untuk calon mahasiswa baru. Yang kedua, melampirkan surat permohonan pengajuan beasiswa ditandatangani di atas materai 10.000. Lalu yang ketiga, fotokopi transkrip nilai SMA atau SMK untuk calon mahasiswa baru. D, transkrip nilai untuk mahasiswa pindahan. Dan yang terakhir, fotokopi ijazah SMA atau SMK atau surat keterangan lulus dari sekolah lulusan. Itu. Selanjutnya, beasiswa bantuan. Nah, beasiswa bantuan ini ditujukan untuk mahasiswa yang memang memerlukan bantuan secara ekonomi. Yang pertama itu melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW setempat. Yang kedua melampirkan surat pengajuan beasiswa dan ditandatangani di atas materai 10.000. Dan yang ketiga melampirkan surat keterangan tidak mampu dan ditandatangani oleh Wakil Ketua 2 untuk mendapat kebebasan biaya perpustakaan. Selanjutnya, saya kayaknya nggak perlu bacakan satu-satu, tapi sekilas saja nanti karena ini akan ditaruh di buku panduan mahasiswa ya Bapak Ibu. Nah, untuk beasiswa prestasi, ada beberapa biaya yang dibebaskan, tapi ada juga beberapa biaya yang masih merupakan kewajiban mahasiswa atau tanggung jawab mahasiswa. Nah, saya bacakan saja yang dibebaskan itu adalah biaya uang pangkal atau pembangunan, biaya pokok pendidikan, biaya SKS, dan biaya asrama. Tapi biaya ini tidak termasuk skripsi dan wisuda. Selanjutnya, kalau beasiswa bantuan, yang dibebaskan itu adalah biaya uang pangkal atau pembangunan, BPP, biaya SKS, biaya ujian masuk, biaya pendaftaran awal, biaya perpustakaan yang perlu diajukan ke Waket 2, dan biaya asrama. Dan wisuda dan skripsi juga masih merupakan tanggung jawabnya. Oke. Nah, ini penetapan untuk mahasiswa yang sudah menerima beasiswa. Kan di sini ada beberapa mahasiswa yang sudah menerima ya beasiswa dari GAI gitu, disponsori atau misalnya disponsori oleh pihak yang lain. Nah, itu kita sebagai mahasiswa kita harus menghargai tentunya orang-orang yang sudah mensupport kita dalam dana ataupun tenaga. Jadi di sini ada beberapa penetapan yang perlu teman-teman mahasiswa khususnya yang menerima beasiswa atau sponsor untuk bisa ikuti. Yang pertama, penerima beasiswa jalur prestasi itu harus yang akan ditetapkan adalah mahasiswa memiliki IPK minimal 3 pada setiap semester dalam prodi teologi dan diharapkan dapat memiliki prestasi yang baik serta menunjukkan sikap taat dan bertanggung jawab. Penerima beasiswa juga wajib mengikuti setiap program pelayanan yang telah dibuat oleh STT Saint Paul Bandung dan Gereja Anglikan Indonesia atau Gereja Anglikan yang menjadi rujukan pelayanan. Adapun kegiatan itu berupa pelayan weekend, praktek semester, praktek 6 bulan, dan juga ikatan dinas selama 1 tahun. Tapi ini nanti untuk detailnya itu nanti ada di SK ya Bapak Ibu, mungkin beberapa sudah mendapatkan SK beasiswa.
Lalu yang ketiga itu, jika selama masa studi terjadi penurunan IPK, maksudnya di bawah 3, dan tidak mengikuti program pelayanan yang telah dibuat oleh pihak STT dan gereja selama menerima beasiswa, maka pemberian dana beasiswa akan ditinjau kembali. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang menerima dukungan dana beasiswa sponsor itu wajib IPK-nya di atas 3. Kalau misalnya di bawah 3, mungkin kita akan pertimbangkan kembali apakah semester depan masih akan tetap didukung dana atau tidak. Selanjutnya, mahasiswa yang menerima beasiswa wajib menyelesaikan program S1 hingga selesai. Jika tidak, mahasiswa tersebut wajib mengembalikan keseluruhan dana yang telah diterima selama menjadi mahasiswa STT Saint Paul Bandung. Ya Bapak Ibu, jadi wajib diselesaikan karena kita ini sebagai bentuk kita menghargai dan bertanggung jawab dengan kesempatan yang telah diberikan untuk kita. Nomor 5 terakhir, penerima beasiswa harus berperilaku baik, menjaga norma kehidupan kampus dan etika akademik, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika dan miras. Ini saya pikir cukup jelas ya. Selanjutnya, ini kurang lebih alur dari seleksi beasiswa. Itu pertama, nanti dari Kaprodi itu akan menyeleksi dan melihat persyaratan yang telah ditentukan. Baru nanti Kaprodi akan mengusulkan calon penerima beasiswa itu kepada Ketua STT Saint Paul Bandung atau kepada Waket 2 STT Saint Paul Bandung. Baru nanti Ketua atau Waket 2 itu menunjuk tim kemahasiswaan untuk melakukan seleksi administrasi yang mengacu kepada kuota. Jadi kita ini ada kuota Bapak Ibu beasiswa, jadi tidak semuanya akan kami berikan. Kalau misalnya kuotanya sudah penuh, itu nanti kita akan berhenti memberikan beasiswa juga. Lalu tim kemahasiswaan itu mengajukan calon penerima beasiswa yang terpilih kepada ketua. Lalu nanti STT Saint Paul Bandung akan mengumumkan hasil penetapan penerima dari mahasiswa tersebut, siapa saja yang diterima, lalu nanti akan diberikan SK. Seperti itu. Selanjutnya, ini kurang lebih rincian biaya kuliah Bapak Ibu. Bisa dilihat sendiri. Lumayan besar ya Bapak Ibu, kalau misalnya jalur mandiri, lalu ada jalur asrama, maksudnya mandiri tapi asrama gitu ya, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa bantuan, itu jadi 4 yang di bawah ini itu adalah totalnya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebenarnya nih yang menerima beasiswa itu ya kurang lebih seperti itulah dananya Bapak Ibu, cukup besar, jadi kita harus lebih bisa semangat belajarnya kalau kita sudah mendapatkan beasiswa ya. Selanjutnya, nah kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung soal administrasi atau ya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi secara keseluruhan, itu bisa WhatsApp kami di nomor ini. Oh ya Bapak Ibu, yang memegang HP admin itu nggak cuma saya ya Bapak Ibu. Kadang itu Pak Yefta, kadang Pak Andri. Jadi kadang mereka suka bilang ke saya, aduh saya dipanggil Ibu Raisa terus katanya gitu. Tapi nggak apa-apa ya, karena kan Bapak Ibu juga kan belum tahu ya. Tapi ini saya sekedar informasi aja, jadi ada bertiga dari kami yang pegang. Saya, Pak Andri, dan Pak Yefta. Lalu email kami di admin@sttsaintpaul.ac.id. Instagram kami Bapak Ibu boleh di-follow ya. Itu nanti kita akan upload semua kegiatan di sana. Di bulan Maret khususnya banyak banget konten-konten yang sudah disiapkan. Lalu website itu untuk kalau misalnya Bapak Ibu bingung persyaratan apa aja sih yang harus saya lengkapi, bisa lihat di situ. Ada Facebook juga, dan kita coming soon nih Bapak Ibu, YouTube 1 Maret 2022. Nanti kita akan ada podcast, akan ada renungan-renungan di sana, jadi dinantikan ya Bapak Ibu teman-teman semua. Ya kurang lebih itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin boleh. Oh ya maaf sebelumnya Bapak Ibu ada tambahan. Nanti kita bulan Maret itu akan mulai penerimaan mahasiswa baru. Jadi nanti mahasiswa yang ada di sini bisa merekomendasikan calon mahasiswa yang baru ya Bapak Ibu. Saya serahkan lagi ke Ibu Karolin. Terima kasih, Bu Raisa. Dan kita punya waktu tanya jawab 4 menit saja ya.
Adakah yang langsung mau bertanya? Tetapi di chat room ini ada Leni yang bertanya, apakah apa itu KH diupdate kembali terkait kelengkapan administrasi mahasiswa? Siapa saja yang belum lengkap agar bisa segera melengkapi? Itu pertanyaannya yang di kolom chat. Iya, baik. Terima kasih. Ini Leni ya, Ibu Leni yang bertanya. Ya sebenarnya kita tuh sudah sering update Bapak Ibu. Kayak seingat saya tuh semester lalu akhir itu sudah diingatkan kembali. Jadi mungkin kalau misalnya kami ada chat Bapak Ibu, boleh kasih respon aja, mau kasih jempol, kasih senyuman, kasih oke, apapun lah Bapak Ibu, supaya kami tahu Bapak Ibu itu sudah baca atau belum. Karena sepengetahuan saya memang waktu itu sama Pak Andri juga sudah diingatkan kembali, tapi nanti kita akan ingatkan lagi. Kita pokoknya nggak akan pernah bosan mengingatkan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan bosan-bosan menerima pengingatan dari kita. Nanti kita ingatkan lagi ya, Ibu Leni. Ya, baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi kah? Masih ada 3 menit. Entah Ini sepertinya ada pertanyaannya Bu ya. Oh, dari Ibu Caroline. Oh iya, seputar apa yang dijelaskan oleh Pak Yopi. Saya pikir apakah kita mendapat berupa PDF-nya sehingga kita bisa lihat-lihat lagi sebagai acuan apakah mahasiswa itu mendapatkan gitu. Ya bagaimana Pak Yopi, apakah mahasiswa mendapatkan gitu apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Yopi tadi supaya kami bisa melihat kembali ataupun juga bisa menjadi acuan buat kita? Ada, bisa. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Bisa di inilah, nanti ada ininya. Saya tinggal nanti kirim ke mereka yang membutuhkan. Gitu. Baik, saya daftar ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Kita masih ada 2 menit lagi, apakah dari rekan-rekan ada yang mau bertanya? Apa yang disampaikan Pak Yopi ataupun juga Ibu Raisa, silakan langsung buka speakernya saja. Baik, senyap, berarti sudah mengerti semua. Mungkin kalau nanti ada tiba-tiba ada Oh, ini dari Bu Entin dan Bu Oce mau bertanya tentang kampus Merdeka. Ini bagaimana? Kayaknya semua bisa on mic, Bu. Oh, begitu ya. Ya, baik. Mungkin kolom chat ya. Kolom chat aja ya, baik. Dari Bu Entin dan Bu Oce mau bertanya tentang kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Iya, cuma waktunya 1 menit. Ya, baik, silakan Bapak. Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar itu sebetulnya adalah bahwa mahasiswa itu tidak hanya terikat kepada apa yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi, tetapi dia juga itu perlu ada kreativitas dari dirinya sendiri untuk mengembangkan prodi yang dia ambil itu. Misalnya ini adalah tentang teologi ya. Dia juga ingin mendapatkan tentang pelajaran filsafat, ya. Nah, kalau misalnya katakanlah filsafat Yunani kuno, yang dapat di kita itu kan cuma filsafat umum. Dia bisa mengikuti di perguruan tinggi yang lain, bisa dia ambil di sana. Tetapi perguruan tinggi tersebut sudah harus ada kerjasama dengan misalnya dengan STT Sinpol. Nah, yang paling memungkinkan untuk Merdeka Belajar ini adalah melaksanakan magang di lembaga-lembaga yang sudah ada ini, yang sudah ada kerjasama dengan kita. Yang saya sebutkan pertama, magang di Rumah Pemulihan Soteria. Untuk apa? Untuk melaksanakan konseling terhadap pasien-pasien klinis yang ada di sana atau depresi. Karena ini mungkin ada kaitannya dengan skripsi misalnya. Yang kedua, itu dengan Alfa. Oh, saya ingin supaya saya bisa mendirikan satu jemaat satu waktu melalui Alfa. Oke, pelajaran Alfa, pelatihan Alfa, dan memimpin satu atau 2 kelompok Alfa dan tunjukkan kepada ketua Alfa yang akan memberikan sertifikat itu. Nah, ini dia. Saya sudah ada hasil. Nah, itu merupakan satu Merdeka Belajar yang bisa diterapkan di dalam kampus kita. Terus ada satu lagi misalnya lembaga, ini lembaga internasional sebetulnya ini, Lembaga Pemuritan Indonesia.
ininya ada lembaga di Indonesia, ada berpusat di Kalimantan kalau tidak salah. Dan ini juga bisa dilaksanakan seperti itu. Pokoknya lembaga apa saja yang mempunyai kaitan dengan kita, kita bisa mengembangkan sesuai dengan profesi kita gitu ya. Nah, ini bisa diatur. Jadi yang berikut juga mengenai kampus Merdeka di sini adalah itu penerapan studi mandiri dan sebagainya gitu ya. Pokoknya mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk merdeka belajar ya, merdeka belajar. Dia misalnya ada mau ingin tingkatkan bahasa Inggris atau komputer juga boleh ya, tetapi sekali lagi harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh kampus ya. Soal keahlian atau pelajaran tertentu dia boleh pilih gitu. Kalau dulu mahasiswa diikat di kampus dan tidak boleh berkembang, kalau ini dia boleh berkembang sesuai dengan minat atau sesuai dengan kompetensinya sesudah dia tamat dari STT. Begitu. Baik, terima kasih Pak Yopi. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin Ibu Resa bisa menjawab di dalam kolom chat aja ya. Kita akan masuk selanjutnya ke sesi sosialisasi kegiatan Senat Mahasiswa oleh Saudari Kristi. Saya persilahkan. Oke, selamat sore. Terima kasih Ibu Caroline. Selamat malam Bapak, Ibu, para dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Ya, saya akan menampilkan kegiatan kerja Senat untuk semester ini. Apakah PPT-nya bisa ditampilkan? Minta tolong kepada Saudara Aris. Ini ada program kerja Senat masa genap 2021-2022. Sebelum kita masuk melihat kerjanya, di sini ada visi misi mahasiswa. Ini adalah menjadikan mahasiswa yang disiplin, kreatif, menjawab, mendidikan sikap jaga mata nama baik STT Bandung. Misinya adapun mendorong mahasiswa yang pertama, mendorong mahasiswa untuk mengembangkan potensi atau bakat yang ada dalam diri. Kedua, mendorong mahasiswa bertanggung jawab dalam panggilan pelayanan baik diri sendiri maupun gereja. Yang ketiga, mendorong mahasiswa STT Bandung untuk bersama menjaga nama baik dalam hal bertanggung jawab dan melakukan kewajiban sebagai mahasiswa. Nah, di sini ada kegiatan yang akan dilaksanakan dalam semester ini. Yang pertama adalah ibadah bulanan. Ya, seperti biasa yang kita pernah lakukan, ibadah bulanan ini bersifat wajib bagi mahasiswa, bertujuan untuk membangun iman dan pelayanan satu dengan yang lain. Dan kegiatan ini akan diadakan setiap akhir bulan. Jadi untuk semua teman-teman untuk mengingat bahwa setiap akhir bulan akan ada ibadah bulan ini bersifat wajib. Nah, ibadah pertama yang akan kita laksanakan itu pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Dan dari kegiatan ini tema besarnya adalah menjadi Kristus yang berdampak baik dalam pemberitaan Injil. Yang kedua, kegiatan yang kedua kita akan mengadakan webinar. Kegiatan ini bersifat wajib bagi mahasiswa. Tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa baik kaum awam maupun kepada kita sendiri dan tentang dampak baik dalam pemberitaan Injil sebagai murid Kristus. Webinar ini akan diadakan secara internal dan eksternal. Kegiatan ini juga perencanaan akan dilaksanakan pada Jumat 6 Mei bulan 5 2022. Tema besar pertama, menjadi murid Kristus berdampak baik dalam pemberitaan Injil. Kegiatan yang ketiga itu PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam PKM ini kita bekerja sama dengan LPBS. Nah, dan jadi tujuannya ini sebagai wadah dalam mengembangkan ilmu dan pelayanan, baik memahami kehendak Kristus
pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu dan 2 hari dari tanggal 22 sampai 23 Juni 2022. Ya, lanjut, maaf. Katanya harus putus sih suara Kristi. Tapi gimana teman-teman yang lain? Sekarang udah bisa udah didengar. Oh iya, makasih. Nah, jadi kegiatan 3 ini PKM kita itu akan dilakukan di bulan Juni. Jadi ini setelah UAS ya, jadi kita agak enak lakukannya ya. Kalau lagi dalam masa kuliah pasti cuma tegang ya. Oke, selanjutnya kegiatan yang keempat. Kegiatan yang keempat ini adalah kolaborasi jurnal mahasiswa dan dosen. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan diri mahasiswa dalam penulisan jurnal yang baik dan benar. Jadi bagi teman-teman yang mau bagi teman-teman yang nanti tidak mau boleh, bagi teman-teman bisa menghubungi saya secara langsung, bisa japri saya untuk mengenai informasi yang lebih lanjut lagi mana dalam si jurnal tersebut. Dan kemarin kita sudah belajar tentang pelatihan penulisan jurnal. Jadi kita kesempatan untuk menerapkannya bersama-sama, bekerja sama dengan dosen. Informasi selanjutnya bisa menghubungi saya secara pribadi, japri ya. Nah, kegiatan yang ada Alpha-Cross. Ini kan alat yang digunakan gereja lokal dalam melakukan penginjilan. Jadi semua mahasiswa dihimbau untuk mengikuti kegiatan ini untuk mengasah kemampuan dalam menginjil. Jadi kan kita sudah dapat materinya. Jadi kita harus menerapkan materi yang kita sudah pelajari. Di sini ada link pendaftaran sebagai panitia dalam kegiatan Senat Mahasiswa. Jadi semua teman-teman yang hadir pada hari ini silakan mengisi link di bawah ini di hadapan Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri sebagai panitia dalam kegiatan Senat yang sudah Kristi tadi sampaikan, yang ada 5 itu ya. Kecuali yang Alpha itu sudah ada strukturnya. Jadi tinggal yang 4 kegiatan tadi, ada webinar, ada kolaborasi sama ibadah bulanan. Juga kegiatan yang lain, PKM yang dan juga yang PKM tadi Kristi lupa yang pengabdian itu bagi di luar Bandung atau di Kalimantan pasti tidak bisa ikut. Tapi kalau mau ikut silakan, mari datang ke Bandung. Dan informasi selanjutnya lagi bagi ibu yang mau mencalonkan diri sebagai ketua Senat untuk meneruskan program selanjutnya lagi boleh menghubungi Kristi juga. Ini khusus dari angkatan 2019 sampai 2020. Khusus di angkatan. Jadi periode dari 2022 sampai 2023. Dan ini nomor boleh dicatat. Kalau tidak sempat bisa lihat di grup mahasiswa, dan linknya nanti saya juga di grup mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini saja sosialisasi Senat untuk semester ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala. Ya, terima kasih Kristi untuk penyampaiannya. Kita ada waktu sekitar 2 menit ya untuk bertanya. Untuk beberapa pertanyaan seputar administrasi dan yang ke atas itu mungkin bisa dilanjut di grup ya, bisa dilanjut di grup ataupun juga kepada bagian admin. Ada yang mau bertanya secara langsung? Oh ya, untuk link pendaftaran saya lihat sudah di grup sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lebih mudah untuk melihat di grup saja untuk mendaftar, dan
untuk kelanjutan pertanyaan yang lebih detail lagi bisa juga di dalam grup juga. Begitu. Mungkin itu saja ya yang karena waktu untuk bertanya juga sedikit, bisa dilanjut di grup saja. Kita akan tiba di penghujung acara kita. Sebelum doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Yusneri Chung, MTH, kita akan berfoto bersama dulu. Kepada Saudara Aristo, saya persilahkan untuk kita foto dengan arahannya ya. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mengakhiri pertemuan terakhir kita pada malam hari ini, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, baik Bapak Ibu yang bisa buka kameranya, silahkan buka kameranya. Oke, baik. Silakan siapkan gayanya. Kita lihat kamera semuanya. 1, 2. Lagi, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Baik, terima kasih. Terima kasih Aristo. Teman-teman, kita akan berdoa bersama untuk doa penutup. Mohon kesediaan Bapak Yusneri Chung, MTH. Silakan. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak-Bapak, Ibu dosen sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ketiga dari masa orientasi mahasiswa di SDT St. Paul Bandung. Kami bersyukur ada banyak hal yang kami boleh serap daripada pertemuan 3 hari ini. Dan kami makin dikuatkan, diberikan semangat, diberikan motivasi untuk meningkatkan mutu daripada pembelajaran kami menjadi lebih baik. Juga terlebih ya Tuhan, bagaimana kami harus belajar makin giat di dalam pelayanan Tuhan untuk mengasihi Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk SDT ini yang sudah Engkau berkati dengan keluarnya SK daripada penyelenggaraan pendidikan di SDT ini secara resmi oleh pemerintah. Sungguh ini suatu pengakuan yang mengagumkan sekali. Karena dalam pekerjaan yang begitu berat dan waktu yang sempit, Tuhan memberikan hasil yang luar biasa dalam waktu yang begitu cepat. Bapak, kami mau memanfaatkan segala fasilitas yang ada yang Engkau berikan ini untuk sungguh-sungguh memompa akan semangat kami, pengetahuan kami menuju satu tingkat level yang lebih baik supaya pelayanan kami bermutu dan juga suku pelayanan daripada kami semua lebih luas lagi. Dan terlebih daripada mahasiswa kami yang akan belajar daripada SDT ini akan menghasilkan pelayan-pelayan Tuhan yang tangguh di kemudian hari, yang relevan dengan perkembangan zaman. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh segenap sivitas akademika dari SDT St. Paul ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Engkau yang rawat, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan hikmat, dan Engkau yang memberikan penghiburan ketika kami menemui banyak jalan buntu. Dan Tuhan membuka jalan bagi kami menyelesaikan perkara demi perkara itu. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan di dalam ruangan Zoom meeting ini. Dengarkanlah akan doakan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Yusneri. Puji Tuhan ya teman-teman dan juga para dosen, kita telah menuntaskan 3 hari pekan orientasi. Semua ini saya percaya karena pertolongan Tuhan. Ada berita gembira juga di tengah pekan orientasi kita. Dan kami bersukacita dan juga berterima kasih untuk semua partisipasi, segenap dosen dan juga rekan mahasiswa. Kiranya kita juga dipertemukan kembali di acara-acara selanjutnya. Baik, selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam, terima kasih Bu. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa nanti. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya.